menjadi magnet uang dengan visualisasi harian. Kalau Anda pengen menarik uang dan keberlimpahan, salah satu teknik paling powerful adalah visualisasi harian. Dengan visualisasi yang tepat, Anda bisa memprogram pikiran bawah sadar untuk menarik uang dengan lebih mudah dan lebih cepat. Dan ini pernah kita bahas di video yang lama, namun di sini kita akan diskusikan kembali ya, biar teman-teman yang belum pernah nonton bisa juga menyerap ilmunya dari video ini. Kita lanjut ya. Apa itu visualisasi harian? Visualisasi harian adalah proses membayangkan dengan jelas dan detail tentang tujuan yang ingin Anda capai setiap hari. Ketika Anda melakukannya dengan rutin, pikiran Anda akan membangun keyakinan yang kuat bahwa tujuan itu mungkin dan sudah menjadi milik Anda. Kuncinya, Anda tidak cuma perlu melihat hasil akhir, tapi Anda juga merasakan emosi yang muncul seolah-olah Anda sudah punya apa yang Anda inginkan. Jadi ketika Anda berpikiran bahwa apa yang Anda inginkan itu seolah-olah sudah terjadi, maka apa? Pikiran bawah sadar Anda itu akan merekamnya, dan pikiran bawah sadar akan meyakini bahwa memang kehidupan Anda seperti itu, dan Anda tinggal tunggu waktu aja. Realisasinya itu kita tidak perlu mengatur waktunya kapan, tapi yang jelas itu pasti terjadi. Entah cepat, entah nanti butuh waktu yang agak lama, ya nikmati aja prosesnya. Ketika Anda menikmati prosesnya, dari situ lama-kelamaan Anda malah justru lupa dengan apa yang menjadi tujuan Anda tadi. Dan itu justru lebih bagus, karena apa? Itu tidak akan menjadi sebuah kemelekatan. Karena ketika Anda lupa dan di saat itulah sesuatu yang Anda inginkan sebelumnya itu akan terjadi, dan itu akan menjadi sebuah realita yang mungkin Anda bisa dapatkan ya dengan cara yang sangat mudah, sangat cepat, atau dengan sangat santai. Contohnya gini deh, ketika waktu dulu Anda pengen punya mungkin LCD TV ya, atau LED TV. Nah, mungkin ketika Anda belum punya, Anda cuma bisa membayangkan, wah andai TV ku bukan TV tabung, andai TV ku adalah LED TV atau LCD TV pada saat itu dengan ukuran yang sangat besar. Nah, ketika Anda sudah lupa, ketika Anda sudah tidak memikirkannya lagi, tiba-tiba apa? Anda mungkin dapat hadiah, atau mungkin Anda bisa membelinya, atau contoh sederhananya paling mudah gini deh. Anda tinggal data aja barang apa aja yang ada di rumah. Nah, ketika Anda sudah mendatanya, mungkin Anda punya kulkas, Anda punya sepeda motor, Anda punya mobil, Anda punya peralatan yang canggih di rumah. Itu yang mungkin jauh hari sebelumnya atau bertahun-tahun sebelumnya Anda hanya bisa berpikir bahwa suatu saat pengen punya itu. Atau Anda berpikiran, wah Anda punya ini, Anda punya itu, alangkah bahagianya, alangkah enaknya. Dan Anda bisa merasakannya saat ini. Ketika Anda nanti sudah membuat datanya, syukuri aja apa yang sudah Anda miliki, apa yang sudah Anda dapatkan. Nah, itu contoh sederhananya ya. Anda bisa data deh mulai saat ini, dan nanti Anda bisa kembangkan lagi mungkin untuk permintaan yang jauh lebih besar. Kita lanjut. Kenapa visualisasi harian efektif untuk menjadi magnet uang? Menggunakan keyakinan bawah sadar atau subconscious reprogramming. Pikiran bawah sadar Anda adalah yang mengontrol tindakan, kebiasaan, dan hasil yang Anda dapat. Visualisasi harian membantu Anda mengganti keyakinan negatif tentang uang dengan keyakinan yang lebih positif dan produktif. Nah, dari situ apa? Anda bisa memprogramnya dengan sesuatu yang hanya Anda inginkan saja. Jangan yang Anda khawatirkan, jangan yang Anda takutkan. Ya mungkin kalau akan timbul sebuah blocking yang muncul, Anda juga harus bisa merilisnya. Anda pakai jurus yang namanya MPC ya, buh piye carane. Nah, dari situ ketika ada orang yang menghambat Anda, ada orang yang pesimis kepada Anda, maka Anda tidak perlu memikirkannya lagi. Karena apa?
Orang lain nggak boleh dan orang lain nggak bisa menentukan bagaimana hidup Anda. Cita-cita Anda, terus tujuan hidup Anda, impian Anda, itu hanya Anda yang boleh menentukannya sendiri. Dan nggak ada hak orang lain untuk membatasi diri Anda. Jadi selama itu positif untuk hidup Anda, silahkan aplikasikan dalam hidup. Yang kedua, menarik energi positif. Dengan terus fokus pada kekayaan dan keberlimpahan, Anda mengirimkan energi positif ke alam semesta yang kemudian menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah berpikiran bahwa segala sesuatu itu hanya kita fokuskan pada keberlimpahan, kekayaan, atau mungkin Anda berpikiran, wah pengen punya penghasilan sekian juta. Nah, dari situ juga bisa. Jadi Anda tentukan sendiri nilainya berapa. Tapi Anda harus berpikiran positif dan kalau bisa, jangan menceritakan kepada orang lain yang nggak ngerti. Ketika Anda menceritakan kepada orang lain yang nggak ngerti, mereka justru akan menghambat Anda dengan daya dan upayanya. Jadi hati-hati ya. Mungkin kita berpikiran, wah ceritalah ke orang terdekat, mungkin pasangan Anda, mungkin ya sahabat Anda. Tapi kalau mereka itu nggak tahu yang namanya law of attraction, mereka nggak tahu bagaimana pikiran itu bekerja dan alam semesta itu bekerja, maka mereka justru akan menjadi penghambat Anda. Lebih baik Anda diam dan buktikan pada hidup Anda sendiri. Yang ketiga, memperkuat motivasi dan fokus. Visualisasi harian membuat Anda lebih termotivasi dan jelas dengan tujuan. Hasilnya, Anda jadi lebih produktif dan fokus mengambil tindakan nyata atau take action. Anda memang harus fokus ke diri Anda sendiri, jangan pedulikan orang lain yang itu menghambat Anda ya. Jadi banyak banget mungkin bisa jadi sebuah kejadian yang itu menghambat Anda, atau lingkungan yang menghambat Anda, ataupun hal-hal yang itu tidak ingin Anda ini bisa maju. Nah, itu Anda harus cuek aja. Anda fokuskan pada visualisasi Anda dan jangan pernah ceritakan ketika Anda menjalankan law of attraction, yaitu hanya untuk diri Anda sendiri. Dan ketika Anda berhasil, Anda mau membagikan kepada orang lain ilmunya ya silahkan. Itu Anda justru akan lebih banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru. Namun, perlu diingat, nggak semua orang paham dengan ilmu ini ya. Padahal, ini setiap orang mengalaminya dan setiap orang menjalaninya. Kita lanjut. Cara melakukan visualisasi harian untuk menjadi magnet uang. Pertama, siapkan tempat yang tenang dan nyaman. Biar lebih efektif, lakukan visualisasi di tempat yang tidak ada gangguan. Bisa di kamar, studio, atau tempat favorit Anda. Yang jelas itu tidak ada gangguan noise suara yang mengganggu konsentrasi Anda ya. Jadi misalkan nih, ketika Anda sedang visualisasi, tiba-tiba ada keributan di luar, ada orang teriak-teriak, ada bocil tantrum. Nah, itu disarankan Anda memilih waktunya kalau memang Anda tidak punya tempat yang khusus ya. Jadi biar Anda lebih fokus. Waktu yang terbaik adalah pagi hari, pas pikiran Anda masih fresh dan energi Anda tinggi. Atau di malam hari sebelum tidur, biar pikiran bawah sadar Anda memproses visualisasi Anda selama Anda tidur. Jadi kalau memang kita sarankan ya ketika malam hari ya. Karena apa? Suasana pasti jauh lebih tenang, lebih nyaman. Dan itu dilakukan sebelum tidur. Karena apa? Jadi kita melakukannya saat posisinya nanti kita masuk di alpha. Nah, ketika kita sudah alpha mungkin sampai tertidur, nanti itu akan masuk ke theta dan dari situ meskipun kita tertidur dan kita sudah tidak sadar, dia akan tetap bekerja. Ya, mungkin nanti ada pembahasan sendiri ya untuk penjelasannya. Kita melakukan visualisasi sebelum tidur. Lalu yang kedua, tentukan tujuan finansial Anda dengan spesifik. Anda perlu punya gambaran yang jelas tentang apa yang Anda mau capai. Contoh tujuannya begini. Mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan dari bisnis Anda.
Ini contohnya aja ya, nanti Anda bisa kembangkan sendiri. Lalu menjual produk Anda sendiri dengan omset ya mungkin 500 juta per bulan. Nah, itu juga bisa, itu juga boleh. Atau bagi yang jasa, bisa mendapatkan klien atau sponsor besar yang bisa meningkatkan penghasilan Anda. Keren kan? Jadi kita harus visualisasikan itu juga seolah-olah sudah nyata. Rasakan bahagia Anda itu bagaimana ketika Anda memiliki mungkin omsetnya, mungkin penghasilan bersihnya berapa, itu Anda yang tentukan sendiri. Namun saya sarankan Anda secara realistis saja ya, Anda bisa kalikan 2-3 kali lipat dari penghasilan Anda yang tertinggi. Jadi biar Anda nanti tidak ada yang namanya konflik ya dalam pikiran bawah sadarnya. Nanti diganggu oleh logika masalahnya itu. Ketika Anda pengen punya penghasilan nih 1 miliar per bulan, wah nanti logikanya udah bermain dan dari situ akan menjadi penghambat dan Anda malah nyerah di tengah jalan. Itu saya sarankan makanya 2-3 kali lipat dari penghasilan terbesar Anda. Lalu yang ketiga, gunakan teknik visualisasi yang jelas dan detail. Bayangkan tujuan Anda sudah tercapai dengan sejelas mungkin. Bayangkan dengan detail jumlah uang yang Anda terima, notifikasi transfer yang masuk ke HP Anda, order produk atau jasa Anda yang datang terus-menerus, lalu rasa bahagia dan puas Anda ketika Anda sudah sukses dan mencapai target finansial Anda. Nah, itu sesuatu yang harus Anda libatkan. Karena apa? Di sini vibrasi juga bermain. Jadi ketika vibrasi kita ini bermain, dari situ kekuatan atau energinya itu jauh lebih besar dan Anda bisa mendapatkan segala sesuatunya itu dengan enak, dengan mudah ya. Jadi teman-teman, libatkan emosi atau perasaan, rasa bahagianya atau rasa syukurnya atau rasa puasnya ketika kita sudah mencapai itu semua. Meskipun pada dasarnya itu belum kita capai. Namun itu akan menjadi sebuah tarikan juga yang akan kita dapatkan. Yang keempat, gunakan afirmasi positif selama visualisasi. Selama Anda memvisualisasikan tujuan, ucapkan afirmasi yang mendukung. Contoh afirmasinya begini. Uang mengalir ke dalam hidup saya dengan mudah dan melimpah. Saya adalah magnet uang yang selalu menarik keberlimpahan setiap hari. Penghasilan saya terus meningkat dari berbagai sumber dan dari berbagai penjuru dengan positif. Ulangi afirmasi ini dengan penuh keyakinan, atau Anda mau buat afirmasi versi Anda sendiri juga silakan, selama itu mengandung kata-kata yang membuat Anda ini serasa berkelimpahan. Namun jangan libatkan yang namanya kata-kata negatif ya. Mungkin suatu saat kita bahas. Lalu yang kelima, buat ritual visualisasi harian. Visualisasi harian bakal lebih efektif kalau Anda lakukan secara konsisten. Mungkin Anda bisa bikin jadwalnya. Mungkin pagi 5-10 menit visualisasi sebelum Anda mulai beraktivitas, atau malam 5-10 menit visualisasi sebelum tidur. Anda bisa gabungkan dengan praktek syukur dan rasa bahagia. Jadi Anda tentukan sendiri waktunya yang Anda bisa ya. Yang jelas jangan terganggu oleh aktivitas apapun atau gangguan-gangguan lingkungan ya, mungkin noise-noise suara yang seperti saya sebutkan tadi ya. Jadi nggak perlu lama kok, antara 5-10 menit. Jadi nggak perlu waktu berjam-jam. Anda bisa lakukan setiap hari. Lalu yang keenam, gabungkan dengan tindakan nyata. Visualisasi tanpa tindakan nyata bakal jadi khayalan kosong. Anda perlu gabungkan dengan langkah nyata untuk mencapai tujuan Anda. Law of action itu juga penting ya. Jadi Anda bisa jalankan law of action. Meskipun Anda sudah bervisualisasi sedalam apapun, sefokus apapun, tapi kalau tidak ada yang namanya law of action atau tindakan nyata, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam artian gini, tindakan nyata tidak harus kita fisik ya. Maksudnya Anda nggak harus, wah kerja harus di luar, kerja harus pakai seragam,
kerja harus ngantor, kerja harus begini begitu. Gak harus. Anda bisa kerjakan sesuatu di rumah. Yang penting Anda berani melangkah, Anda berani memulainya. Itu jauh lebih hebat atau itu jauh lebih baik daripada Anda hanya berpikir, wah nanti masuk di perusahaan minyak nih, nanti masuk di perusahaan keuangan, bla bla bla. Tapi actionnya nggak ada. Mending Anda punya keahlian apa, ya Anda manfaatkan keahlian Anda bisa kerjakan dari rumah. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir adalah evaluasi dan perbaiki. Cek progres Anda secara berkala. Kalau ada yang kurang efektif, perbaiki dan terus lanjutkan. Cara evaluasinya, lihat perkembangan penghasilan Anda. Evaluasi apakah visualisasi Anda makin jelas atau perlu diperbaiki. Tulis progres Anda di jurnal supaya Anda bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi evaluasi ini juga penting ya, karena apa? Ini berguna untuk nanti menjadi sebuah peningkatan atau kita melakukan analisa. Jadi apa yang sudah kita capai atau sampai di mana langkah kita yang itu membuat kita tahu bahwa oh ini sedang nanjak, oh ini ada stagnan, oh ini ada menurun. Nah, itu kita harus evaluasi dan kita juga perlu perbaiki. Misalkan nih, begitu udah naik terus ya, justru Anda harus bersyukur ya, karena itu jauh lebih baik. Dan salam harmonis. Cerita dimulai, jangan kurai mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih visi.